Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Sakti Om. Perkenalkan, nama saya Arya River of Joy, mahasiswa tingkat 3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang bagian dari KKN PPM UGM periode 2 di Kecamatan Bumiaji. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan penyuluhan hukum terkait perizinan berusaha berbasis risiko, yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah pengantar terhadap materi perizinan usaha di beberapa ketentuan baru perundang-undangan. Harapannya bahwa dengan adanya penyuluhan hukum ini, Bapak dan Ibu dapat memahami ketentuan-ketentuan dasar terkait perizinan usaha dan dapat menerapkannya di kegiatan usaha Bapak dan Ibu. Oleh karenanya, saya saat ini akan langsung memulai. Semoga bermanfaat. Pertama, saya akan mulai dengan latar belakang. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhir tahun 2020, pemerintah DPR bersama dengan Presiden menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya peraturan ini, terdapat pula peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, di antara lain PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 7 Tahun 2021, dan turunan dari PP Nomor 5, yakni Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021. Inti dari semua peraturan tersebut adalah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Harapannya dengan menyederhanakan proses perizinan usaha tersebut, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Lalu apa saja poin-poin penting yang perlu Bapak dan Ibu mengetahui dari peraturan-peraturan di atas? Yang pertama, di antara lain ada ketentuan terkait perizinan usaha berbasis risiko. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum-sebelumnya, bila Bapak dan Ibu pernah mengurus perizinan usaha, Bapak dan Ibu perlu mengurus sebuah izin di mana Bapak dan Ibu harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang ada terlepas dari bagaimana kegiatan usaha Bapak dan Ibu. Dalam hal ini tidak demikian. Dengan adanya kata berbasis risiko, maka kegiatan-kegiatan usaha dengan risiko yang lebih rendah akan memiliki proses perizinan usaha yang lebih mudah pula. Hal sebaliknya, jika tingkat risiko kegiatan usaha lebih tinggi, maka proses perizinan usaha maupun perizinan usaha yang dibutuhkan dalam hal ini tentunya akan menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, juga terdapat peralihan untuk mempermudah proses perizinan usaha, terdapat peralihan konsep dari kata izin menjadi pengawasan, aspek pengawasan Bapak dan Ibu. Hal ini dikarenakan bahwa tidak seperti sebelumnya, di mana konsepnya adalah izin atau suatu hal yang perlu dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan yang baru bahwa Bapak dan Ibu sekalian atau pelaku usaha dalam hal ini dapat memulai kegiatan usaha dan berkomitmen untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratannya sesudah memulai atau mulai mempersiapkan kegiatan usahanya. Terakhir ada pula sistem OSS. Dengan adanya sistem OSS, Bapak dan Ibu dapat mengurus semua terkait perizinan usaha melalui sistem online single submission atau OSS. Berikutnya, sebagaimana yang saya katakan, bahwa saat ini masih kendati saat ini sudah terdapat simplifikasi dan permudahan terhadap perizinan usaha yang sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2018 ya Pak Bu. Namun pada faktanya masih terdapat banyak pelaku usaha terutama UMKM yang masih belum mendaftarkan usahanya. Hal ini merupakan data Kementerian Perdagangan mulai dari Maret tahun 2018. Lalu pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa harus memiliki perizinan usaha? Karena pada faktanya masih terdapat banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki perizinan usaha. Pertama, adanya kewajiban untuk memiliki perizinan usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha, seperti yang saya katakan sebelumnya. Namun, kewajiban ini kemudian didukung oleh suatu sanksi, yang mana bila suatu pelaku usaha melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan usaha atau tidak sesuai dengan perizinan usaha, maka dapat dikenakan sebuah sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan sektoral. Dalam hal ini, sanksi administratif dapat berupa seperti surat peringatan, denda, dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya memang memiliki perizinan usaha.
Namun selain sanksi-sanksi, adapun pemerintah memberikan manfaat-manfaat bagi pelaku-pelaku usaha yang memiliki perizinan usaha atau mendaftarkan kegiatan usahanya. Hal ini diantara lain untuk lengkapnya Bapak dan Ibu bisa mengakses PP Nomor 7 Tahun 2021 yang diantara lain mencakup kemudahan seperti fasilitas pendaftaran, bimbingan, teknis, konsultasi, pelatihan, dan biaya perizinan yang bisa dikurangi atau bahkan dibebaskan. Adapun perlindungan penyuluhan seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen, dan lain sebagainya. Pemberdayaan seperti fasilitas hak atas kekayaan intelektual, jaminan kredit keluarga, maupun lahan dalam infrastruktur publik. Jadi ada kewajiban bagi swasta, pihak swasta, ataupun pemerintah bila mengadakan suatu infrastruktur publik, maka harus menyediakan sekian persen dari lahannya untuk UMK. Adapun dalam hal ini seperti insentif, pengurangan keringanan atau pembebasan pajak dan atau retribusi, serta manfaat-manfaat lainnya yang Bapak dan Ibu bisa terima bila Bapak dan Ibu memiliki perizinan usaha, terutama NIB. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan tentang perizinan berusaha berbasis risiko itu sendiri. Bagaimana prosesnya, apakah yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, dan lain sebagainya. Pertama, perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun walau dalam hal ini perlu dicatat terdapat banyak ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, saya akan berusaha untuk sebagai materi pengantar menjelaskan beberapa ketentuan-ketentuan penting terkait perizinan berusaha. Pertama, untuk melakukan atau memulai kegiatan usaha, maka pelaku usaha harus memenuhi pertama, persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk aspek persyaratan dasar, maka dalam hal ini persyaratan dasar mencakup pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi untuk bangunan. Adapun untuk aspek yang kedua ini ada pengaturan terkait perizinan usaha. Pengaturan perizinan usaha dalam hal ini mencakup kode KBLI atau kategorisasi kegiatan usahanya, persyaratan dan atau kewajiban perizinan usaha, pedoman perizinan usaha berbasis risiko, dan yang terakhir standar kegiatan usaha dan atau standar produk. Nah, adapun tingkat risiko dari perizinan usaha seperti yang saya katakan sebelumnya, perizinan usaha saat ini didasarkan tingkat risiko, yakni semakin rendahnya tingkat risiko maka semakin mudah perizinan usahanya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat risiko maka semakin sulit perizinan usahanya. Dalam hal ini, tingkat risiko dibagi menjadi 4. Ini risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Pertama, tingkat risiko rendah. Bagi kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, maka perizinan usahanya dalam hal ini berupa NIB. Hanya NIB ya Pak Bu, jadi perizinan tunggal. NIB dalam hal ini berlaku sebagai identitas dan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Artinya, ketika Bapak dan Ibu sudah menginput data-data dan sudah mengisi form SPPL yang terdapat di OSS, maka Bapak dan Ibu ketika NIB sudah dikeluarkan dapat melakukan tahapan persiapan operasional dan komersial. Hal ini berbeda dengan kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, di mana tingkat risiko menengah rendah Bapak dan Ibu memerlukan perizinan usaha berupa NIB dan sertifikat standar. Dalam hal ini, berbeda dengan sebelumnya, Bapak dan Ibu perlu mengisi pernyataan untuk memenuhi standar usaha. Jadi yang perlu Bapak lakukan setelah memenuhi standar usaha tersebut adalah Bapak dan Ibu akan diberikan NIB dan sertifikat standar yang dapat menjadi dasar melakukan kegiatan persiapan operasional dan atau komersial. Artinya dalam hal ini, sesudah Bapak dan Ibu memiliki NIB dan sertifikat standar, maka dapat melakukan persiapan operasional dan komersial. Berikutnya, tingkat risiko menengah tinggi. Sama seperti tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi memiliki perizinan usaha berupa NIB dan sertifikat standar.
Dan sama seperti sebelumnya, pelaku usaha dalam hal ini mengisi pernyataan untuk memenuhi standar usaha. Perbedaan dengan risiko menengah rendah dalam hal ini, Bapak dan Ibu, adalah bahwa NIB dan sertifikat standar yang diberikan dalam kali pertama adalah yang belum terverifikasi. Oleh karenanya, karena dia belum terverifikasi untuk tingkat risiko menengah tinggi ini, maka NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi dasar untuk melakukan tahapan persiapan usaha saja. Ketika sudah dipenuhi semua ketentuan terkait verifikasi tersebut, maka Bapak dan Ibu akan diberikan NIB dan sertifikat standar yang telah terverifikasi. Dalam hal ini dapat melakukan kegiatan operasional dan komersial. Jadi untuk tahapan persiapan, ini hanya NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi. Untuk dua tahapan berikutnya, ini yang sudah terverifikasi. Ya. Berikutnya, tingkat risiko tinggi. Tingkat risiko tinggi berbeda dengan tahapan-tahapan berikutnya karena dia menggunakan konsep izin, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memiliki NIB dan izin, di mana NIB digunakan oleh pelaku usaha untuk tahapan persiapan saja. Sementara pelaku usaha harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan atau semua ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dapat melakukan kegiatan usaha. Ketika izin tersebut sudah dipenuhi, maka NIB dan izin menjadi dasar untuk melakukan kegiatan operasional dan komersial. Jadi pertama, memiliki NIB, di mana NIB dapat digunakan sebagai persiapan. Lalu setelah diverifikasi, maka NIB dan izin tersebut bisa menjadi dasar untuk tahapan operasional dan komersial. Berikutnya, adapun dua ketentuan lain terkait perizinan usaha berbasis risiko, yakni terkait NIB, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. NIB dalam hal ini perlu dimiliki oleh semua pelaku usaha, di mana setiap pelaku usahanya memiliki satu NIB, dan NIB diterbitkan oleh lembaga OSS. Lalu, OSS atau Online Single Submission terdiri atas pelayanan informasi, subsistem perizinan usaha, dan subsistem pengawasan. Adapun bila Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang OSS, Bapak dan Ibu dapat mengakses OSS melalui oss.go.id. Berikutnya, mungkin sebelum-sebelumnya saya telah mengatakan tingkat risiko, namun belum menjelaskan apakah tingkat risiko itu, dan bagaimana Bapak dan Ibu dapat mengetahui terkait tingkat risiko dari kegiatan usaha yang Bapak Ibu lakukan. Oleh karenanya dalam hal ini, tingkat risiko mencakup beberapa hal, di antara lain jenis kegiatan usaha yang Bapak dan Ibu lakukan, maupun skala usahanya. Oleh karena itu, pertama, perlu mengidentifikasi kode KBLI. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dalam hal ini mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi kode-kode 5 digit, baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini KBLI dibagi menjadi 5 ya Bapak, secara struktur, yakni kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok. Di mana kategori dalam hal ini memiliki satu huruf, golongan pokok angka 2 digit, golongan angka 3 digit, subgolongan angka 4 digit, dan kelompok angka 5 digit. Dalam hal ini yang paling perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah terkait kelompok ini atau KBLI 5 digit untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang Bapak dan Ibu lakukan. Pertama, mengidentifikasi kode KBLI. Maka dalam hal ini saya memberikan contoh, Pak Joko hendak melakukan atau membuka kegiatan usaha penanaman buah apel atau kebun apel di lahan miliknya. Maka yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah mencari KBLI yang paling relevan terhadap kegiatan usahanya, atau KBLI 5 digit. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu dapat membuka KBLI tahun 2020 dan mencari kata kunci apel, dan mencari KBLI 5 digit yang paling relevan. Dalam hal ini, KBLI yang relevan di antara lain adalah KBLI 01240, di mana dikatakan kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen buah apel dan buah batu seperti apel, aprikot, ceri, dan lain sebagainya.
Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kegiatan yang hendak Pak Joko lakukan masuk ke dalam KBLI 01/240 ini. Kedua, mengidentifikasi skala usaha. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menentukan klasifikasi risiko adalah skala usahanya. Adapun mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah-istilah seperti UMKM. Namun dalam hal ini dapat dipecah-pecah lagi, ya Pak Bu. Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021, berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, dan berdasarkan peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021, maka kegiatan usaha dapat dibagi menjadi berikut. Kegiatan usaha mikro, ya dengan modal paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kegiatan usaha skala kecil yang memiliki modal lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kegiatan usaha dengan skala menengah, yakni modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang terakhir, kegiatan usaha dengan skala usaha besar yang memiliki nilai investasi lebih besar dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Jadi oleh karena itu dalam hal ini perlu dilihat masuk kepada kategori mana kegiatan usaha Bapak dan Ibu. Yang perlu diingat adalah permodalan dalam hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Berikutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan. Untuk memperoleh NIP berdasarkan peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021, maka pelaku usaha harus menyiapkan dua hal, yakni pertama, kelengkapan data, dan kedua, rencana umum kegiatan usaha. Kelengkapan data dalam hal ini mencakup bila Bapak dan Ibu merupakan pelaku usaha perseorangan adalah cukup menyiapkan nama dan NIK, NPWP orang perseorangan atau NPWP Bapak atau Ibu, rencana permodalan, dan nomor telepon seluler dan atau alamat email. Namun bila mana Bapak dan Ibu melakukan kegiatan usaha melalui badan usaha, baik itu merupakan PT, CV, firma, dan lain sebagainya, koperasi, dan lain sebagainya, maka perlu mencantumkan nama badan usaha, jenis badan usaha, status penanaman modal, nomor akta pendirian atau pendaftaran peserta pengusahanya, alamat korespondensi, besaran rencana permodalan, data pengurus dan pemegang saham, negara asal penanaman modal, dalam hal ini bila terdapat penanaman modal lain atau investasi dari luar negeri, maksud dan tujuan badan usaha, nomor telepon badan usaha, email badan usaha, dan yang terakhir NPWP badan usaha. Dalam hal ini berbeda dengan perseorangan, NPWP yang digunakan milik badan usaha ya. Untuk mempermudah pemahaman Bapak dan Ibu, dalam hal ini saya memberikan contoh lain mencakup semua tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan. Jadi, seorang pengusaha hendak melakukan kegiatan usaha budidaya anggrek, mawar, dan bunga Edelweiss. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki modal sebesar 500 juta rupiah dan tanah serta bangunan senilai 510 juta rupiah. Jadi kalau di total bisa sampai 1 miliar dan 10 juta ya Pak Bu. Nah, tahapan yang pertama adalah identifikasi KBLI yang relevan. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu bisa membuka KBLI tahun 2020 dan melakukan pencarian, bisa melalui Ctrl F atau mencari secara manual menggunakan kata kunci bunga, karena dalam hal ini semuanya adalah bunga ya Pak Bu. Dalam hal ini, salah satu yang relevan adalah pertanian tanaman bunga, di mana kegiatan usaha yang ingin dilakukan dalam hal ini sudah masuk ke dalam 01193 berdasarkan pencarian yang sudah dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa KBLI ini mencakup pertanian tanaman bunga yang produksinya adalah bunga potong dan pucuk bunga, yang mencakup anggrek, anyelir, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, walaupun anggrek dan mawar disebutkan secara eksplisit, namun Edelweiss tidak, namun perlu dicatat bahwa KBLI juga mencakup tanaman bunga lainnya. Oleh karenanya dalam ini bisa dikatakan bahwa kegiatan usaha yang hendak dilakukan masuk pada KBLI berikut. Berikutnya, dapat dikatakan bahwa skala usaha dalam hal ini adalah skala usaha mikro. Walaupun total permodalan adalah lebih dari 1 miliar, yang kalau misalnya kita lihat masuk kepada skala usaha kecil, namun perlu dicatat ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Oleh karenanya, bila tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, permodalan adalah hanya 500 juta rupiah dan oleh karenanya masuk kepada kategori skala usaha mikro. Setelah mengetahui KBLI dan skala usaha, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu bisa membuka lampiran 1 untuk mengetahui jenis perizinan usaha yang Bapak dan Ibu perlukan. Dalam hal ini saya membuka KBLI 01193, yakni pertanian tanaman bunga, seperti yang sudah ditemukan tadi. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi skala usahanya, apakah dalam hal ini mikro dan kecil, menengah, dan besar. Mengingat bahwa contoh yang tadi menggunakan mikro dan kecil, atau khususnya mikro ya Pak Bu, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel ini. Jadi untuk setiap tabel bisa berbeda-beda ya Pak Bu, adalah tingkat risikonya adalah rendah. Dan oleh karenanya perizinan usaha yang diperlukan berdasarkan tabel ini hanyalah NIB. Sementara masa berlakunya selama menjalankan kegiatan usaha. Jadi sebetulnya semudah itu untuk mengidentifikasi perizinan usaha. Setelah mengetahui KBLI maupun skala usaha, maka dapat ditemukan tingkat risiko dan masa berlaku. Terakhir, yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan dalam membuat atau mengurus atau bahkan mengetahui terkait perizinan usaha adalah memperhatikan syarat dan kewajiban. Pelaku usaha perlu memperhatikan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dicantumkan dalam lampiran nomor 2 atau lampiran 2, mohon maaf, dari PP nomor 5 tahun 2021. Dalam hal ini dapat dikatakan berdasarkan KBLI 01193 untuk maka pelaku usaha dalam hal ini memiliki persyaratan dan kewajiban sebagai berikut. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sudah dapat mengidentifikasi perizinan usaha dan syarat dan kewajiban perizinan usaha. Saya harap dengan penyuluhan ini Bapak dan Ibu dapat melakukan proses perizinan usaha sendiri, mengajukan proses perizinan usaha sendiri, dan bahkan semakin tertarik untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, saya harap bahwa penyuluhan ini dapat bermanfaat dan bisa membantu Bapak dan Ibu ke depannya. Atas salah ucap atau salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan semoga dapat bertemu lagi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.